Oke guys, balik lagi bersama gua Pinkman dan kali ini gua bakalan menuhin janji gua, yaitu bakalan bahas cerita Lookism ya. Sorry banget yang udah nunggu lama ya guys. Ya, tahu sendiri ya gua ada pekerjaan, kuliah dan lain-lain, dan ya nggak usah berlama-lama lah ya, langsung aja kita ke ceritanya. Let's go. Oke, jadi chapter dibuka dengan nih orang yang namanya Lee Tae-sung lagi ngerokok di toilet bareng nih cewek. Terus si Lee Tae-sung ini nyuruh MC kita yang namanya Park Hyung Sok buat ngomong pika-pika. Tapi Lee Tae-sung tetap nendang PHS soalnya menurut dia PHS nggak bener ngelakuinnya. Nggak cuma itu, PHS jadi bahan bulian di sekolahnya. Mulai dari dijadiin samsak, jadi Pikachu, sama kurir pengantar bunga. Terus pas di rumahnya, PHS marah-marah ke emaknya gara-gara emaknya masakin mie pakai telur. Soalnya telur itu ngebuat dia nggak kurus-kurus. Ama dia juga minta ke emaknya buat pindah sekolah. Alasannya itu, murid-murid yang ada di sekolahnya yang sekarang itu pada pinter-pinter. Jadi biar rapornya bagus, dia harus pindah ke sekolah yang jauh. Karena kondisi ekonomi yang gak bagus, emaknya PHS minta maaf karena gak bisa ngabulin permintaan anaknya itu. Ama bilang juga kalau nanti PHS susah ketemu sama teman-temannya. Gara-gara emaknya ngomong gitu dan dia keinget para pembuli, akhirnya PHS marah ke emaknya, dan yang lebih parahnya lagi, dia bilang ke emaknya kalau emaknya itu bisa ngasih apa ke dia. Besok paginya pas di sekolah, PHS langsung dipanggil sama nih dua orang pas dia mau masuk kelas. Lee Tae-sung minta siapin baju olahraga punya PHS di atas mejanya pas pelajaran pertama. Terus panel pindah ke emaknya PHS yang lagi ngurusin pindahan sekolah PHS di kantor guru. Balik lagi ke PHS yang jadi tumbal taruhan. Jadi kalau bisa nendang bola dan kena mukanya si PHS, dia bakal menang. Lee Tae-sung marah ke PHS soalnya dia kalah gara-gara PHS ngehindar bola yang dia tendang. PHS langsung minta maaf ke Lee Tae-sung. Dan sebagai gantinya, dia mau ngasih uangnya ke Lee Tae-sung. Tapi Lee Tae-sung malah nabok-nabokin PHS gara-gara PHS sok simpati. Dan pada saat itu, emaknya datang marah-marah gara-gara ngelihat anaknya dibully. Pas emaknya lagi marah ke Lee Tae-sung, emaknya jadi pusat perhatian orang-orang dan itu ngebuat PHS malu. Akhirnya PHS ngebentak emaknya sama nyuruh juga buat pergi. Pas di rumah, akhirnya mereka ngobrol. Emaknya minta maaf, soalnya selama ini dia nggak pernah merhatiin PHS. Sama dia juga nyuruh PHS buat pindah sekolah. Tapi dia nggak bisa ikut PHS karena pekerjaan. Buat masalah biaya hidup, itu biar dia yang ngurus. Gara-gara emaknya ngomong gitu, PHS nangis sambil minta maaf ke emaknya. Besoknya, PHS mulai kehidupan barunya di kota Seoul. Dan ini dia rumahnya yang legend. Terus PHS datang ke salon buat potong rambut. Bagi yang nggak tahu, orang ini yang motongin rambutnya PHS itu si Jang Hyun. Lanjut lagi, pas PHS lagi jalan, dia ngerasa kegantengan gara-gara abis potong rambut. Ama dia juga bikin cewek ini merinding. BTW, cewek ini itu si Mijin. Abis itu, Jin datang nyamperin PHS gara-gara PHS senyum pas ngeliat Mijin. Tapi Mijin ngajak Jin pergi biar nggak ada keributan. Sebelum mereka pergi, PHS disenyumin sama Mijin. Gara-gara itu, PHS salah paham. Dia ngira kalau Mijin tertarik sama dia. Dan si Jin itu cowok yang sok kuat di depan cewek. Akhirnya si PHS ngajak ngopi ke Jin sama Mijin buat ngelurusin salah paham tadi. Tapi PHS malah dapet tonjokan dari Jin. Pas di rumah, PHS nangis gara-gara video dia yang ditonjokin Jin itu viral di FB. Dan sampai pada akhirnya dia ketiduran. Terus dia kebangun gara-gara kebelet. Tapi pas dia ngaca di kaca wastafel, dia kaget dengan badan dia yang sempurna itu. Dan yang lebih kagetnya lagi, dia ngelihat badan ori dia yang lagi tidur. Dia kebingungan. Dia ngira kalau ini semua itu cuma mimpi. Dan dia nggak bisa ngasih tahu siapa-siapa tentang situasi yang sekarang ini. Akhirnya dia coba ngebangunin badan orinya. Dia pun bangun di badan orinya dan dia ngerasa kalau tadi itu cuma mimpi. Tapi pas ngelihat badan sempurnanya ada di sampingnya, dia kaget. Dia coba bangunin lagi badan sempurnanya itu dan dia kebangun di badan itu. Akhirnya selama liburan dia jadi ngerti 4 kenyataan soal tubuhnya itu. Yang pertama, badan yang tidur itu nggak bisa bangun sendiri. Yang kedua, kalau badan yang lagi tidur itu dipaksa bangun, badan yang bangun tadi itu bakal langsung tidur. Yang ketiga, karena badan yang lagi tidur itu hidup, kondisi fisik dan rasa lapar juga kerasa. Jadi jam tidurnya nggak boleh kebanyakan dan kedikitan. Karena itu, dia harus tukar badan setiap 12 jam. Yang keempat, kesadarannya cuma bisa bertahan 24 jam selama dia bangun. Besoknya pas di sekolah, PHS pakai badan sempurnanya buat masuk sekolah. Dan semuanya pada terpesona sama kegantengan PHS. Di kelas jurusan fashion, gurunya ngenalin murid baru ke anak-anak kelas. Murid barunya itu si PHS. Anak-anak cewek langsung pada suka sama PHS. Sedangkan anak-anak cowok pada iri. PHS juga ternyata sekelas sama Jin yang nonjok dia. Terus cewek ini yang namanya Park Hanul ngegodain PHS. Tapi Jin langsung nyuruh Hanul pergi gara-gara Hanul so genit. Ternyata Mijin juga ngeliatin PHS. Akhirnya Jin juga jadi kesel ke PHS. Terus pas di kantin, PHS jadi pusat perhatian orang-orang karena kegantengannya. Gara-gara itu, orang ini ngajak ketemuan PHS habis makan. PHS kira dia bakal dipukulin, tapi ternyata dia diajak ngerokok bareng. Ama diminta kenalin cewek. PHS nolak ajakan ngerokoknya itu, Ama bilang juga kalau dia nggak punya kenalan cewek. Orang-orang ini ngerasa kalau kekuatan intimidasinya PHS itu kuat banget.
Padahal PS cuma pengen cepet-cepet kabur. Terus pas udah masuk kelas, PS ketiduran dan bangun di badan yang ori. Dia panik dan coba maksain tidur lagi biar kebangun di badan yang sempurna. Tapi nggak bisa. Untungnya, Hanul ngebangunin PS dengan cara ngagetin. Terus malam harinya, PS kerja part-time di minimarket pakai tubuh orinya. Terus flashback di mana kemarin sepulang sekolah, PS yang lagi pakai tubuh sempurnanya itu nanya-nanya tentang lowongan kerja part-time ke bapak yang punya minimarketnya. Pas si bapaknya ngeliat kegantengan PS, dia langsung nerima PS buat jadi karyawannya. Tapi PS bilang kalau bukan dia yang mau kerja, tapi temennya. Pas PS datang lagi pakai badan orinya, si bapak langsung nolak PS dengan alasan kalau dia nggak nerima anak SMA. Lagian juga kalau mau keterima, PS harus hafal merek rokok. PS dengan pengalamannya yang selalu disuruh beli rokok, dia dengan lancarnya nyebutin semua merek rokok dan keterima. Oh iya, di sini juga dijelasin karena tubuh si PS ada dua, biaya hidupnya juga jadi 2 kali lipat. Ama dia juga selalu bertukar tubuh di jam 8 pagi dan jam 8 malam. Terus anak-anak yang ngajak PS ngerokok di sekolah itu datang buat beli rokok. Tapi PS nggak ngasih rokoknya karena dia tahu kalau dia ngasih, dia bakal dipecat. Terus tiba-tiba Jin masuk. Ama bilang ke teman-temannya itu kalau udah ketahuan mending pergi aja. Pas dia ngelihat PS, dia langsung tahu kalau PS ini orang yang ngegodain Mijin pas itu. Jadinya dia minta bayarin semua alkoholnya biar urusan mereka yang pas itu jadi kelar. Terus temen-temennya ini ngomongin Jin. Katanya si Jin nembak duluan ke Mijin gara-gara anak pindahan, yaitu si PS. Gara-gara diomongin gitu, si Jin jadi kesel dan ngelampiasin keselnya itu dengan cara nonjokin PS. Sama PS juga dipotoin bugil gini biar jadi jaminan. Abis itu PS nelfon emaknya karena kangen. Mereka saling tanya kabar satu sama lain. Emaknya juga bilang kalau dia lagi jalan-jalan malam. Padahal sebenarnya emaknya lagi kerja buat biaya kehidupan PS. Besoknya pas di sekolah, orang-orang ini lagi ngomongin kejadian yang semalam. Terus Pak Hanul bilang ke PS kalau ada hal menarik yang pengen mereka kasih lihat, yaitu foto telanjang babi. PS yang ngedenger itu auto kesel. Tapi pada akhirnya PS cuma bisa ngedenger omongan mereka. Karena dia emang selalu begitu. Jin kesenengan. Soalnya temen-temennya muji dia di depan PS biar kedengaran sama PS kalau Jin itu kuat. Tapi Mijin gak suka sama Jin yang apa-apanya selalu pakai tinju. Terus teman sebangkunya Mijin ngasih tahu kalau Jin itu dipanggil boxing champion waktu SMP. Terus tiba-tiba teman-temannya si Jin itu ngomong kalau mamanya anak babi itu pasti babi juga. PS yang gak kuat mamanya diajak-ejek itu tanpa sadar bilang ke mereka kalau jangan sampai bawa-bawa orang tua. Semuanya kaget kecuali Jin. Jin kesel soalnya PS sok keren di depan Mijin. Akhirnya dia ngajak ribut PS. Semua orang di sekolah mau lihat mereka berdua ribut. Jin udah siap mau nonjok tapi tangannya ditahan sama orang ini yang namanya Jai. Jin gak peduli, dia langsung ngelepasin tangannya si Jai dan langsung nonjok PS. Tapi karena PS dari dulu udah sering ditonjokin, dia jadi bisa ngelihat serangannya Jin. Apalagi pakai badan sempurnanya ini. Sekarang dia jadi bisa ngehindar tonjokannya Jin. Terus flashback di mana Jin dari kecil dia selalu cepat dan dia juga juara kedua boxing di tingkat SMP. Balik lagi ke Jin yang terus nyerang, tapi semua serangannya masih bisa dihindarin sama PHS. Jin yang udah mulai frustasi, akhirnya dia nyerang pakai teknik yang mematikan. Tapi kali ini serangannya bisa ditahan sama PHS. PS yang tadinya ketakutan, pas ngeliat nih teman-temannya si Jin, dia jadi langsung keinget mereka yang ngejek-ngejek emaknya. Terus PS juga keinget Lee Taesung yang selalu nonjok dia di bagian vitalnya. Jadi PS lakuin itu juga ke Jin dan Jin pun tumbang. Abis itu pas Jai lagi kencing di toilet, dia ngedenger anak-anak ini mau ngegebukin PS. Karena kemenangan PHS, kabarnya itu nyebar ke seluruh kelas. Mulai dari Jin Hobin dari kelas vocal dance, terus Jang Hyun dari kelas kecantikan, dan terakhir Vasco dari kelas arsitektur. Terus orang ini yang namanya Pak Jiho buru-buru ke toilet soalnya dia kebelet. Tapi pas di tengah jalan, dia papasan sama Jai. Begitu dia masuk toilet, dia kaget ngeliat orang-orang ini yang udah babak belur sama si Jai. Terus pas udah malam, PS jaga toko lagi pakai badan orinya. Ada beberapa pelanggan yang datang dengan pandangannya yang dingin. Abis itu di jam 3 pagi, pas toko lagi sepi-sepinya, PS coba olahraga buat kurusin badan. Tapi pas dia lagi olahraga, tiba-tiba ada pelanggan datang dan PS langsung terpesona sama kecantikannya. Pelanggan ini minta maaf karena udah bikin PS nggak nyaman. Sama dia juga ngasih minuman ke PS. Dan si PS pun auto salting. Terus panel pindah ke orang-orang ini yang takut kalau Pak Jiho ngebocorin tentang mereka yang kalah dari Jai. Tapi orang ini nggak takut, soalnya dia punya foto jaminan. Oh iya BTW, orang ini tuh si Lord Hyundo ya. Hyundo juga nelpon Jiho nyuruh datang ke dia. Pas udah sampai, mereka nyuruh Jiho buat nyuri chargeran. Mau nggak mau Jiho harus nurutin apa yang mereka mau. Terus pas Jiho masuk ke minimarket dan saling tatap sama PS, mereka berdua langsung tahu kalau status mereka sama. Abis itu, begitu Jiho udah dapet chargerannya, dia pun kabur. PS langsung ngejar Jiho. Tapi si Jiho jatuh karena keselandung kakinya sendiri.
sendiri. Terus pas PS mau ngebantu Jiho berdiri, tiba-tiba mereka pada datang. Jadinya PS sama Jiho disuruh berantem. Soalnya mereka semua mau lihat siapa yang bakal menang di pertarungan para pecundang. Ama mereka juga janji kalau salah satunya ada yang menang, foto jaminannya bakal dihapus. Tapi Jiho sama PS tetap diem. Akhirnya Hyundo bilang kalau Jiho menang, Jiho bakal bebas dari mereka. Gak pakai lama, Jiho langsung nyerang PS, tapi PS diem aja karena dia ngerti perasaan Jiho. Pas lagi berantem, tiba-tiba Vasco datang. Vasco langsung nyekek Hyundo, ama nyuruh mereka semua juga pulang. Abis itu, pas Vasco tahu kalau Jiho sekelas sama PS, Vasco nyuruh Jiho jangan sampai mau kalau dikerjain sama PS. Terus besoknya pas di kantin sekolah, PS ngajak makan bareng ke Jiho. Jin yang ngeliat babunya lagi bareng PS, dia kesel. Tapi dia lebih kesel lagi pas ngedenger Jin Hobin ngatain Jin yang kalah dari cowok cantik. Jin bilang kalau dia emang kalah dari cowok cantik, tapi dia nggak bakal kalah dari Jin Hobin. Abis itu, Jin ngasih kepalan tangannya ke depan muka Jin Hobin, tapi Jin Hobin juga udah siap tangannya buat ngebanting Jin. Gara-gara keributan itu, Vasco datang. PS langsung nyapa Vasco, tapi dia lupa kalau Vasco nggak kenal sama dia yang pakai badan sempurna ini. Terus Vasco salah paham pas dia ngelihat Jiho ada di samping PS. Jadinya PS kena cengkeraman Vasco, tapi PS langsung ngelepasin cengkeraman Vasco sambil minta maaf karena pasti ada kesalahpahaman. Semua orang yang ada di situ pada kaget. Soalnya PS bisa lepas dari cengkeraman Vasco yang super kuat. Terus orang ini yang namanya Park Bum Jae ngerasa kalau situasinya gawat. Dan kalau Vasco kalah, itu berarti kekalahan juga buat seluruh Burnekel. Karena banyak orang yang nonton, akhirnya Bum Jae nengahin mereka berdua. PS ngiranya kalau si Bum Jae ini orang yang baik dan peduli. Padahal si Bum Jae cuma nggak mau kalau kekalahan Vasco itu dilihat banyak orang. Sebelum pergi, Vasco bilang ke Jiho kalau jangan mau kalah dari orang lain. Jang Hyun juga yang ada di situ tertarik sama PS. Terus panel pindah ke mereka bertiga yang niatnya mau temenan sama PS biar posisi mereka semua aman. Akhirnya mereka ngajak PS nongki bareng dan PS kesenengan. Soalnya itu mimpi dia. Dia sampai sekarang selalu sendirian. Jadinya PS pun nerima ajakan mereka. Dan ternyata Park Hanul nguping obrolan mereka. Malamnya pas PS lagi jalan OTW ke tempat kumpulnya, dia udah ngebayangin betapa serunya ngumpul bareng teman-teman. Tapi pas udah sampai, dia kaget ngelihat ruangan yang penuh dengan asap rokok dan alkohol. Jin juga yang ada di situ kaget kalau ternyata teman-temannya ngajak PS. Dan PS pun ngerasa kalau dia masuk ke tempat yang salah. Oke guys, jadi itulah ya untuk recap kali ini, cukup 10 chapter dulu ya. Itu juga udah memakan banyak waktu ya gitu ya. Gue uploadnya lama banget ya karena ya tadi lagi-lagi gue kerja kuliah gitu ya. Jadi ya kalau misalkan banyak yang suka, like-nya, views-nya dalam seminggu itu kalau misalkan banyak, gue bakalan lanjut ya. Nanti gue bikin votingan lagi, nanti gue lanjutin gitu ya kalau misalkan banyak banget yang suka. Oke lah, mungkin untuk video kali ini cukup sekian aja. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan di like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa juga buat support gue dengan cara sesimpel mungkin, yaitu dengan cara subscribe. Dan jangan lupa juga buat nyalain lonceng notifikasinya supaya kalian tahu update video-video terbaru dari channel ini ya. Oke lah, terima kasih dan kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.